Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala jami' umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang berbahagia, pada malam yang kedua, ya, ini malam yang kedua ya. Malam tadi malam yang pertama dari bulan Ramadan tahun ini. Sebenarnya malam sekarang itu masih pengarahan dari pengurus. Itu dari jadwal yang kita buat. Ya, soalnya jadwal yang kita buat itu dimulai hari Kamis, yaitu yang terpampang di dinding itu hari Kamis. Semestinya hari Rabu dimulai dengan pengarahan dari pengurus masjid. Ya, tapi untuk mengisi beberapa menit sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, ada beberapa hal mengisi ceramah Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini memberikan semangat juga bagi kita untuk melaksanakan puasa pada tahun ini. Berdasarkan firman Allah, ada yang mewajibkan tentang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Jadi berdasarkan dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya. Jadi dalam 3 ayat yang cukup panjang ya, 3 ayat tersebut sampai ayat 183 ya. Kemudian 84-nya dibaliknya juga, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya. Itu semuanya tentang puasa. Yang pertama, himbauan kepada orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam. Kutiba itu artinya diwajibkan. Ya, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa Ramadan. Sehingga itu menjadi salah satu daripada rukun Islam. Ya. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi seluruh umat-umat sebelum kita, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, ya, Nabi Hud, sampai Nabi Musa, ya, Nabi Isa, Nabi Daud, ya, semuanya mereka itu mempunyai puasa. Ya, ada ibadah puasa. Orang Yahudi pun ada puasanya. Orang Nasrani ada puasanya. Ya. Itu artinya apa? Bahwa puasa itu merupakan sebuah kewajiban umum. Kewajiban umum. Bahkan orang-orang non-agama Samawi, ya, non-agama Samawi juga mempunyai puasa. Ya, seperti bahkan puasa mereka kadang-kadang lebih ekstrim. Ya, lebih keras lagi. Ya, seperti di Jepang ada juga puasa namanya puasa bertahan hidup ya, atau puasa awet muda. Itu para biksu itu. Kemudian di agama Hindu, agama Buddha juga ada puasanya. Ya, kadang-kadang lebih ekstrim. Ya. Dan bahkan mereka itu mempunyai masa-masa bertapa yang ekstrim juga. Maka agama Islam sebagai sebuah agama yang pertengahan, agama moderat, ya, ummatan wasatha, pertengahan, itu berada di tengah-tengah. Artinya apalagi bahwa puasa itu merupakan sebuah kebutuhan fitrah. Puasa merupakan sebuah kebutuhan fitrah. Kenapa demikian? Dari segala aspek puasa itu diperlukan. Dari aspek kesehatan, itu sajalah baru itu tidak habis-habis bahasan tentang hal yang demikian. Selama setahun
kita pencernaan kita, usus kita mengolah makanan. Ya, kadang makanan apalagi masa sekarang itu tidak terkontrol. Bermacam-macam makanan masuk, apalagi yang tua-tua, ya. Ada juga makan yang lemak-lemak, karbohidrat yang tidak terhitung zaman sekarang. Kemudian gerakan tidak seimbang antara makanan yang masuk dengan gerakan yang kita keluarkan. Seandainya tidak puasa, mungkin penyakit itu makin menyebar. Ya, makanya para dokter mengatakan dengan puasa itu pekerjaan pencernaan di usus terhadap karbohidrat, kemudian terhadap protein itu menurun. Kemudian kerja jantung juga meningkat. Ya, banyak sekali. Kalau kita bacakan luar biasa, ya, seluruh yang disampaikan oleh para dokter, seperti juga dari sisi kesehatan jiwa, ya, terkendalinya jiwa kita, kadar asam lambung yang dapat meredam perihnya lambung itu juga terkendali waktu puasa. Kemudian terkendalinya hormon adrenalin sehingga dapat mengatasi hipertensi. Nah, ini yang dari jurnal-jurnal kedokteran yang saya kumpulkan, ya. Sakit jantung mendadak itu teratasi oleh puasa karena beban jantung itu untuk memompakan makanan ketika bekerja itu berat. Ketika perut istirahat, maka jantung itu juga kerjanya jadi ringan. Dan itu akan mengurangi hipertensi bagi kita. Dan jalan jantung jadi istirahat dan normal dengan baik kembali. Itu juga sangat luar biasa untuk kita. Kemudian memperkecil sirkulasi darah, menurunkan curah jantung, sehingga otot jantung dapat memperbaiki vitalitas sel-selnya. Itu karena kita mengistirahatkan perut. Ya, perut istirahat, darah berjalan dengan normal. Ya, untuk memompakan ke seluruh tubuh, oksigen pun teralir ke tubuh kita dengan baik. Nah, itu. Lalu penyembuhan infeksi dan luka di alat usus. Ketika perut itu kosong, bermanfaat. Penyerapan berhenti sehingga amonia, glukosa dan garam tidak masuk ke usus, maka usus tidak membuat glikogen, protein dan kolesterol. Ginjal beristirahat dan memperbaharui sel-selnya, mengendalikan kadar kalium dan prolin yang menyebabkan kejang jantung. Nah, itu berbagai macam di antaranya juga. Lalu yang terakhir, puasa itu dapat melakukan pencegahan kelebihan karbohidrat yang berefek kepada diabetes. Diabetes, penyakit gula, penyakit ginjal, radang sendi, dan seterusnya. Maka benar kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sumu tasihhu. Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Artinya apa? Puasa itu kebutuhan kita. Seandainya tidak puasa, entah berapa ya penyakit yang akan tumbuh, apalagi orang-orang Minangkabau yang senang makanannya itu kalau ndak pakai santan tuh ndak baalah namanya tuh, ndak afdol makan tuh. Ya. Kemudian yang minyak-minyak, ya, justru kata para dokter, di mana ada lemak di sana ada enak. Nah, itu makanya memang makanan lemak itu pasti enak. Ya, tetapi di situ pula lah akibat buruk lainnya. Sidang jamaah tarawih itu salah satu manfaat bahwa secara kesehatan saja itu fisik. Kemudian juga kesehatan secara kejiwaan. Ketika kita bulan puasa terlatih untuk sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah, itu akan mengontrol
jalannya darah kita. Ketika jalan darah orang itu lapang, itu akan mengobati dia dari penyakit stroke. Ini saya dengar langsung ya dari dokter bidang psikologi ya. Kata beliau seperti itu. Orang-orang yang terkendali mentalnya, yang tinggi tawakalnya kepada Allah, hatinya jadi lapang, dan dia terlatih untuk menyerahkan segala sesuatunya pada Allah. Dan itu obat stroke. Lapang, ya lapang saluran aliran darah yang ada dalam tubuh kita itu. Nah, itu baru dari sisi kesehatan. Belum sosial. Kita merasakan lapar, kita merasakan susah, kita merasakan bagaimana bangunnya pagi-pagi jam 4. Ya, itu mengajari kita tentang hidup disiplin. Bapak-bapak pun jadi sadar, ternyata ibu-ibu bangun jam 4 ya memasak ya. Itu kan pekerjaan yang sangat berat. Ya, kita baru sadar ternyata bangun pagi itu juga berat. Ya. Tetapi disitulah yang berat itulah kita mendapat manfaat. Lain bapak-bapak ibu-ibu, ketika orang bangun subuh untuk dunia itu enggak berat. Makanya orang-orang barat, orang-orang Jepang itu baginya bangun jam 4 subuh itu enggak masalah. Di Jakarta orang pergi kerja jam 4 subuh aman. Tetapi kalau untuk sholat, wah itu setan tuh tibunya, ya. Berlimpi-limpiknya tibu kepada nawak. Nah, karena anak misalnya, kalau waktu ujian itu rajinnya, ringannya badannya untuk sholat subuh itu, untuk pergi ujian. Tapi kalau hanya lagi libur, ya untuk sholat subuh itu berat. Nah, itu suatu bukti bahwa setan itu memang nggak suka kita itu melakukan hal-hal yang menyebabkan kita itu mendapatkan amal yang berlipat-lipat. Nah, itu manfaat dari sisi psikologi. Yang ketiga, amal berlipat. Ya, di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, dan itu sangat kita butuhkan. Kenapa demikian? Sesungguhnya hidup kita ini tidak cukup untuk mengisi amal menghadapi surga. Hidup sangat pendek. Kemudian amalan yang akan bisa kita lakukan itu sangat sedikit. Maka Allah menyediakan berbagai amal-amal yang berlipat-lipat untuk menghadapi masa yang panjang. Ya, akhirat itu masa yang sangat panjang. Seperti dalam Al-Quran disebut labithina fiha ahqaba. Mereka akan berdiam di surga itu berahqab-ahqab. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tetapi juga ada batasan kekekalan di akhirat itu. Ya. Tetapi yang disebut dalam Al-Quran labithina fiha ahqaba. Satu ahqab itu paling rendah 80.000 tahun. 80.000 tahun di akhirat. Kita mengharapkan amal yang sedikit, umur yang sedikit ini, kalau umur 70 tahun, itu efektifnya hanya 5 tahun umur kita. Dipotong dengan tidur, makan, acara-acara kebutuhan hidup sosial, kemudian umur akil balik sampai umur 15, lalu kita hitung yang bersih dalam hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Maka yang kita butuhkan dalam amal hidup yang pendek ini adalah adanya pelipat gandaan amal. Dan itu kebutuhan kita. Itu makanya di dalam bulan puasa ada juga yang namanya Lailatul Qadar. Yang mana malam qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dia itu daripada 1000 bulan. Nah, ini yang disebut tadi dalam Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kalau Syekh Sya'rawi
ya almarhum Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya menyebut kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu disebut dengan qadhiyah kulliyah. Artinya permasalahan universal. Universal artinya bahwa puasa itu dibutuhkan oleh seluruh yang bernama manusia, baik dia muslim maupun tidak muslim. Maka banyak di barat itu dia tidak muslim tapi melihat teman-temannya yang muslim berpuasa, dia berpuasa selama 1 bulan lagi. Nah, dia ikuti teman-temannya dan dia merasakan berbagai manfaat yang luar biasa dari puasa. Dan banyak yang masuk Islam karena puasa. Jadi kita lihat kalau di YouTube itu luar biasa ya. Ada orang melihat orang solat, gara-gara melihat solat dia puasa. Kemudian ada juga orang masuk Islam, orang-orang kafir itu gara-gara melihat wudu. Ya, luar biasanya wudu itu dia menyentuh seluruh ujung-ujung saraf yang esensial dalam tubuh manusia, yang akan menyehatkan orang bila dilakukan 5 kali sehari, dia masuk Islam. Nah, makanya salah satu pintunya yaitu puasa. Nah, jadi ringkasnya bahwa puasa itu bukan sekedar ibadah bagi kita kepada Allah, tapi juga sebuah kebutuhan kita sebagai manusia, sebuah kebutuhan kita sebagai seorang muslim, dan yang paling penting bukan sehatnya tadi. Ya, yang paling penting bukan tujuan sehatnya tadi, normalnya tubuh kita bukan itu. Tujuan paling penting dari puasa menciptakan kita pribadi yang takut kepada Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Itu yang takwa. Yang hatinya itu sudah takut pada Allah. Ya, innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah melihat kepada hatimu. Hati. Penampilan nol, ya, penampilan kita semuanya, kita punya jabatan, punya harta, itu di mata Allah nol. Kita cantik, kita ganteng, kita pintar, itu nol semua. Yang dilihat Allah itu hati kita. Kita jadi pemimpin ikhlas kepada rakyatnya, seorang pegawai bekerja dengan disiplin ikhlas untuk mengabdi kepada masyarakat, seorang ulama ikhlas karena Allah. Itu saja. Nah, itu tanda-tanda dari suatu pribadi yang bertakwa, dan latihan seperti itu sangat luar biasa kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Mungkin demikian saja, mohon maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.